Baiklah, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Oh iya, buat yang baru bergabung teman-teman semuanya, karena ada beberapa perbedaan jadwal UKOM, nanti aku atur jadwal lagi. Jadi materi-materi yang terlewat nanti aku ulang lagi untuk lebih mematangkan teman-teman saat apa sih namanya perjalanan nanti UKOM-nya. Tapi nggak review materi ya, kita lebih ke analisa soal aja, bahas soal-soal. Oke. Tapi soal-soalnya tak kelompokkan masing-masing stase gitu aja. Yuk dibaca yuk. Nomor satu. Soal nomor satu, seorang pasien usia 34 tahun dibawa ke rumah sakit akibat mengalami luka bakar. Saat dilakukan pengkajian, pasien mengalami luka bakar pada tangan kanan, dada, perut, dan kelamin. Berapakah luas luka bakar yang terjadi pada pasien tersebut? Ini sudah ratusan kali diulang. Ayo kira-kira apa? Jangan salah. Pasiennya dewasa, berarti harus, oh iya, kalau dewasa hitungannya segini nih, gitu ya. Ayo, yang lain yuk. Yang jawab baru berapa nih? Baru 23 dari 81. Ayo yang lain mana? Jawabannya apa? Luka bakarnya tangan kanan, dada, perut, kelamin. Coba kita lihat. Nurse nanti mau jelasin sih yang EKG anterior, posisi EKG itu ada nggak nurse di PPT? Ada. Itu PPT Gadar, Beb. PPT Gadar, Kak Hotma. Gadar, Gadar. Review materi Gadar ada di sana. Bentuknya tabel. Oke, jadi pada kasus ini, ya kita lihat ya. Nah, di sini gambarnya. Tangan kanan berarti kalau disebutkan tangan kanan itu keseluruhan. Jadi nilainya 9. Kemudian dadai 9, perut 9, kelaminnya 1. Jadi totalnya adalah 28%. Sekarang tak kasih soal. Coba didengarkan baik-baik ya. Berapa luas luka bakar pada pasien yang terkena di wajah, ya, wajah, punggung, paha kanan, sama tangan kanan. Wajah, punggung, tangan kanan, paha Ya kanan. udah, aku lagi mikir ini loh. Minta tolong mic yang baru datang dimatikan dulu ya. Ayo, wajah, wajah, tangan kanan, paha kanan, punggung. Mana nih orang-orang kok nggak ada yang jawab? Apa sinyalku? Wajah itu 4,5. Wajah, ya, wajah, punggung, tangan kanan, terus paha kanan. Wajah, punggung, tangan kanan, paha kanan. Berapa, ayo? Ayo, berapa yang belum ikutan jawab? Ayo jawab. Wajah, punggung, tangan kanan, paha kanan. Kok masih ada yang jawab 36, sayang? 36 dari mana, ayo? Jadi itu adalah nilainya 4,5. Wajah itu berarti bagian depan saja, berarti 4,5. Kemudian punggung itu kalau versi sinersi ya, punggung itu cuma setengah di sini, Rek. Berarti punggung itu yang bagian atas, pinggang bagian belakang. Bagian bawah, sorry. Berarti kalau dinyatakan punggung berarti nilainya cuma 9. Berarti 4,5 tambah 9. Habis itu tangan kanan itu berarti keseluruhan depan belakang nilainya 9. Terus paha kanan itu totalnya juga 10. Berarti 18. Nah, itu kalau dijumlah nilainya adalah 40,5 ya.
Oke, ada lagi yang mau ditanyakan atau mau soal lagi? Kalau ditanya lengan tangan kanan, lengan tangan kanan. 9, Beb. Kecuali kalau lengan kanan atas baru 4,5. Paha kanan itu seluruhnya, betul seluruhnya. Ulang ya, satu soal lagi ya. Berapa nilai luas luka bakar pada pasien dengan luka bakar di punggung, pinggang, ya, punggung, pinggang, kelamin, dan lengan kanan atas. Nurse di sinersi paha kanan 9%. Oh iya kah? Paha kanan, kalau paha kanan, paha kanan, paha kanan. Berarti mereka mengasumsikan cuma bagian paha ke atas gitu ya. Oke, nanti tak lihat lagi ya. Tapi setauku kalau yang namanya paha itu keseluruhan. Coba tak lihat lagi nanti. Berapa tadi? Punggung, pinggang, kelamin, apa tadi? Lengan kanan atas. Berapa? Punggung, pinggang, kelamin, lengan kanan atas. Aku juga belum hitung. Punggung, pinggang, kelamin, lengan kanan atas. Iya, kemarin 18 Kak, paha kanan. Iya, aku kemarin ujian itu juga 18. Ya, jadi totalnya 23,5. Betul. Waduh, mau dibelikan batik Papua. Terima kasih Pak Ari. Ya ampun. Lengan kanan atas itu berarti ini Beb. Lihatan pointerku ya. Mana pointerku ini? Ini ya. Nih, pointerku nih. Ini lengan kanan atas ini pointerku ini ya. Jadi dari siku sampai ke bahu ini, sampai ke ketek. Ini ada garis putih nih loh, Rek. Kelihatan nggak ada garis putihnya nih? Garis putih sampai di tengah-tengah fossa cubiti. Nah, itu namanya lengan kanan atas. Kalau lengan kanan bawah, berarti dari fossa cubiti sampai jari-jari. Gitu, ya. Lanjut ya. Soal lagi? Sik, sik, sik. Pinggang 9 Kak. Kalau lengan atas tetap 4,5. Betul. Nas baru join. Oke. Satu lagi ya. Berapa luas luka bakar pada kepala ya? Dengerin aku ya. Kepala, pinggang, kepala, pinggang, terus paha. Gak paha wis. Kepala, pinggang, kaki kanan. Nah, pinggang itu 8. Kok 8? 9, sorry ya Allah. Kepala, pinggang, kaki kanan. Kepala, pinggang, kaki kanan. Kepala itu berapa, pinggangnya berapa, kaki kanan berapa. Ayo, aku nggak ngitung ya. Aku percaya hitungan kalian. Ayo. Kepala itu 9 ya. Kepala itu berarti keseluruhan ya Kak ya. Depan dan belakang. Kecuali kalau di soal dinyatakan wajah. Kalau wajah kan nggak mungkin ada belakang ya. Cuma ada depan aja. Berarti wajah itu bagian depan aja. Kalau dibilang kepala bagian belakang ya berarti 4,5. Kalau wajah juga 4,5. Tadi pertanyaanku adalah pinggang. Pinggang itu 9, setengahnya di sini ya. Kemudian kepala total itu 9 juga, terus kaki kanan itu 18. Kalau dinyatakan paha kanan ya, jadi kalau aku persepsiku, nanti coba tak lihat lagi. Kalau dibilangnya paha kanan, itu masuknya di seluruhnya. Tapi kalau dibilangnya paha kanan atas, berarti setengahnya, Kak. Nanti tak baca lagi ya. Kita patokannya ikut sinergi aja, soalnya kayaknya kebanyakan soal keluar dari sana. Nanti coba tak review ya. Yang kemarin habis aku kerjakan itu penjelasannya seperti apa. Nanti tak coba tak review, nanti tak kasih tahu ya. Berarti punggung 9 aja, nurse. Paha kanan, kaki kanan. Ya, nanti tak konfirmasi lagi ya. Jadi kita itu gini loh, Rek. Sebenarnya pembahasan seperti ini tuh kan bermacam-macam. Nah, kita kan patokannya pakai yang dari AIPNI. Soalnya AIPNI itu kan yang penyelenggara UKOM. Jadi nanti kita samakan bahasanya dengan mereka dulu. Ya, nanti aku cari dulu bahasa mereka tuh yang dinyatakan paha kanan itu berapa,
yang dinyatakan paha atas itu berapa. Jadi nanti biar teman-teman ngikutin bahasa mereka. Takutnya nanti kalau dari bahasaku beda sama bahasa mereka nanti salah ngitung ya. Nanti tak confirm lagi ya. Kepala totalnya 9 sayang. Kalau kepala itu berarti semuanya ya. Wajah juga kena, belakangnya juga kena. Nah, kalau punggung itu 9, pinggang itu 9. Kalau tangan itu kalau depan aja 4,5, belakang 4,5. Tapi kalau total itu 9. Ya. Kalau dia kenanya di telapak tangan aja, Kak. Kalau telapak tangan itu dihitung 1% dari luas luka tubuh. Ya, kayak gitu. Punggung 9 nurse, bukan 18. Nah, itu kemarin yang aku temukan juga di Sinersi. Mereka tuh mengatakan punggung itu 9, yang bagian atas. Ya, cuma bagian atas aja. Pinggangnya itu 9 gitu, Kak. Ya, itu makanya belum disetarakan. Jadinya bingung pembahasannya ya. Ada yang bilang pinggang, punggung pinggang. Ada yang bilang punggung itu keseluruhan. Nah, tungkak Kak Oh, yang bagian dari kaki. itu masuk ke bagian perut. Apa sayang? Sik, bentar. Mic-nya tolong dimatikan ya. Oh iya. Nanti, nah ini tak tak lihatkan lagi ya untuk pembahasan yang untuk kakinya. Tungkak Kak yang bagian jari kaki. Oke. Cek PR ya, PR bagiku untuk paham mencarikan bahasa versi Sinersi ya. Oke, Nurse final 3 Sinersi mobile agak susah ya Nurse. Lumayan. Umi, kalau pas ujian ada kalkulator? Ada Kak, sekarang ada. Kalau sekarang ada ya. Ada di bagian bawah katanya. Ada di bagian kayak itu loh, Rek. Di kita nanti dibuka aja, terus nanti cari kalkulator. Biasanya ada. Lengan kanan atas sama lengan kanan. Kalau lengan kanan itu seluruhnya, Kak. Tapi kalau lengan kanan atas berarti dari fossa cubiti sampai ketiak. Nomor 2. Nah, ini luka bakarnya pada kaki kanan, dada, perut, dan kelamin. BB-nya 60. Berapa kebutuhan cairan 8 jam? Di sini itu Bu roti. Itu suaranya siapa? Yang nyala siapa suaranya? Yo. Berapa? Ayo nilainya. Ayo, yang jawab baru 2. 8 jam pertama, 8 jam ketiga. Kalau 8 jam ketiga itu berapa? Ayo. Hei, 8 jam ketiga, Rek. Nurse, izin menyimak dulu, nggih lagi ngerjain sinersi. Semangat. Perlu diberikan contekan. Ayo, tak bantu ngitung sih. Aku tak ngitung dulu. Aku lupa hitungannya berapa juga. Luas luka bakarnya kaki kanan itu 18, ditambah dada 9, ditambah perut 9, ditambah kelamin 1, 37, dikali 60, dikali 4, dibagi 4. Nah, salah semua yo. Yang jawab awalnya B tadi gimana ceritanya? Kak, soal-soal itu nggak ada Kak, nggak ada. Tak hapus semua. Nurse gimana caranya biar bisa itu? Wah, nggak ngerti, nggak ngerti Kak. Coba ditanyakan ke teman-teman yang ngerjain ya. Jawabannya adalah, jawabannya adalah C. Kenapa tadi jawab B sayang? Yang dipertanyakan adalah 8 jam ketiga. Kalau 8 jam ketiga itu rumusnya adalah dibagi 4. Kalau 16 jam pertama dibagi 2. 16 jam pertama. 16 jam pertama. Berarti 8 jam pertama ditambah 8 jam kedua dong. Berarti hitung dulu 8 jam pertama berapa, terus ditambah 8 jam kedua berapa, begitu. Kalau yang ini kasusnya, dia itu dibagi untuk 8 jam ketiga. Kalau 8 jam ketiga itu dibagi 4. 8 jam kedua juga sama dibagi 4. Kalau yang ditanyakan 8 jam pertama itu dibagi 2. Nurse, kalau 16 jam pertama dibagi 2 kan, kok persepsiku 16. Kak, persepsiku ya, jadi gini kan, perhitungannya itu kan seperti ini. Saya tak tulis no aja ya, tak tulis no di sini, bentar.
Bentar ya. Pembagian rumus Baxter. 8 jam pertama itu dibagi 2. 8 jam kedua dibagi 4. 8 jam ketiga. 8 jam ketiga dibagi 4 juga. Ya. Nah, terus yang ditanyakan adalah 8 jam 8 jam pertama. 16 jam pertama. Kalau ditanyakan 16 jam pertama, berarti kan 8 jam pertama ditambah 8 jam kedua. Bukannya begitu? Gimana menurut teman-teman? Kalau ditanyakan 16 jam kedua, 16 jam pertama, berarti 8 jam pertama dibagi 8 jam, ditambah 8 jam kedua. Iya enggak? Berarti ini gini caranya. Kalau ditanyakan 16 jam pertama, berarti kamu hitung dulu 8 jam pertamanya berapa hasilnya, terus 8 jam kedua berapa, tinggal ditambahkan. Iya, kalau aku gitu. Kalau persepsiku loh ya, yang ditanyakan adalah 16 jam pertama, kecuali kalau pertanyaannya adalah 16 jam selanjutnya. Ya, kalau 16 jam selanjutnya itu dibagi 2. Nggak ngerti, nurse, bingung, tak kasih contoh ya. Jadi ini tadi, ini tak kasih contoh dulu, bentar, jangan bingung. Kan oleh PR loh. Ayo, mic-nya, cintaku, mic-nya. Layout-nya bisa jadi 2. Ini ya, jadi ini soal yang tadi. Kita tanyakan 8 jam pertamanya berapa, kita hitung ya. Ini kan 8 jam ketiga, wes. 8 jam pertamanya berarti berapa? 8 jam pertama berarti 4.440 ya. 8 jam kedua 2.220 mili. Nah, berarti 16 jam pertama dibagi 4. Kok tambah dibagi 4, sayang? Nah, pertanyaannya itu 16 jam pertama. 16 jam pertama itu kan penambahan dari 8 jam pertama dengan 8 jam kedua. Gitu nggak sih? 16 jam pertama itu sama dengan 8 jam pertama ditambah 8 jam kedua. Kedua. Gini nggak? Gini nggak maksudnya? 16 jam pertama tuh gini loh. Ya, 16 jam pertama tuh seperti ini. Bukan dibagi 2, sayang. Kalau kayak gini, berarti rumusnya gini. Ya, kalau 16 jam pertama, itu berarti 8 jam pertama dibagi 2, hasilnya berapa. Kemudian 8 jam kedua dibagi 4, hasilnya berapa, baru ditotalkan. Total. Nah, gitu. Paham nggak di sini? Paham nggak? Ada yang mau ditanyakan? Kalau mau nanya, boleh open mic aja, nggak apa-apa. Kak Cita, Halo, Kak. berarti itu kalau 16 jam pertama 4.440 ditambah 2.220 gitu ya? Iya, kalau persepsiku loh Kak. Soalnya kan 8 jam pertama kan dibaginya 2. Kemudian 8 jam kedua dibaginya 4. Kan beda hitungannya. Kecuali kalau 8 jam pertama sama 8 jam kedua itu hitungannya dibaginya sama. Baru bisa dibagi 2 semua gitu semisal. Atau dibagi 4 semua bisa. Kalau ditanyakan 16 jam kedua, caranya seperti ini. 16 jam kedua berarti itu sama dengan 8 jam pertama. Salah, 8 jam kedua ditambah 8 jam ketiga. Makanya kalau semisal teman-teman nggak mau susah, ini kan sama-sama dibagi 4 dua-duanya. Ya, dibagi 4 dua-duanya kan sama aja. Kalau dibagi 4 hasilnya 2.200 ditambah 2.200. Sama kayak dibagi 2 aja. Gitu. Ngerti nggak? Iya. Latihan-latihan aja sih. Latihan aja sih. Mic-nya tolong ya teman-teman. Rek, mic-nya teman-teman tolong, Rek.
Ya, jadi teman-teman tak bahas satu lagi, kelihatan ya. Kalau 16 jam pertama itu berarti kombinasi dari 8 jam pertama ditambah 8 jam kedua. 8 jam pertamanya itu dibagi 2, 8 jam keduanya dibagi 4. Kalau aku contohkan di soal yang samping ini, berarti 16 jam pertama itu nilainya adalah 4.440 ditambah 2.220. Kok Nah, ini kesel itu? jawabannya berapa? Nah, itu ya. Ini jawabannya berapa? Tak total ya. Aku nggak pakai kalkulator, nggak bisa. Mic-nya tolong ya. Ditambah 1.600. 2220. Berarti 60. 6.660. Nah, ini yang untuk 16 jam pertama. Kalau 16 jam kedua, 16 jam kedua berarti 8 jam keduanya itu 2.220 ditambah 2.220 juga sama dengan 4.440 mili. Sama kayak dibagi sama kayak dibagi 2. Nah, hasil ini sama kayak sama kayak total cairan dibagi 2. Ya, saya aku nggak kelihatan, Rek. Nurse mic-nya nyampur. Nyampur siapa ini? Tolong teman-teman yang masih nyala. Ini kamu orang kira selesai sembilan. Sama total cairan. Mana lah Kunal? Kunal, Bentar. sana biar saja namanya. Mari. Dengan Bapak, dengan Bapak. Aku ini anjir, tembak hitungan. Ya, terus kamu pegang nih. Kom. Ush. Ya, berisik nurse nyampur. Misalnya hasilnya langsung dibagi 4 juga bisa kan nurse, soalnya sama jawabannya. Yang mana, Kak? Nah, ini cara cepatnya. Tak benar. Nah, cara cepatnya kalau 16 jam pertama tuh cara cepatnya udah seperti ini. Tapi kalau 16 jam kedua, cara cepatnya adalah dibagi 2 langsung. Ya, 16 jam kedua itu dibagi 2. Kan tak jabarkan, nanti takutnya nggak paham ya, dibagi 2 langsung. Kak, bagaimana kalau yang ditanya 7 jam pertama? Loh, emang ada tak, Kak? Kalau ditanya 7 jam pertama, caranya seperti ini. Nah, ini mau dibahas nggak yang 7 jam pertama? Kalau ditanya 7 jam pertama, cariin dulu total 8 jam pertama, terus bagiin. Nanti ketemu per jamnya berapa, tinggal dikalikan 7. Gitu. Ya, oke? Next ya. Lanjut, nomor 3. Kalau ditanya 7 jam pertama, berarti cariin dulu 8 jam pertamanya berapa, terus hasilnya berapa itu bagiin 8. Nanti kan ketemu per jam. Kalau udah ketemu per jam, tinggal dikalikan 7. Kalau 16 selanjutnya dibagi 2 ya, Kak. Iya, betul. Halo, soal nomor 3. Seorang laki-laki berusia 50 tahun dibawa ke poliklinik dengan keluhan batuk sudah 5 hari. Saat dilakukan pengkajian, pasien tampak batuk, dahak kental dan sulit dikeluarkan. Pernafasannya cuping hidung, rongkinya positif, tekanan darahnya 120/70, heart rate 78, RRI 25, saturasinya 98. Apakah intervensi yang tepat pada kasus tersebut? Apakah ajarkan batuk efektif, kolaborasi pemberian bronkodilator, kolaborasi pemberian nebulizer, berikan oksigen nasal 3-4 liter, berikan posisi semivolar. Ayo apa ayo? Ayo apa ayo? Nebulizer atau bronkodilator?
Nebulizer atau bronkodilator bedanya apa? Nebulizer sama bronkodilator. Kalau bronkodilator itu untuk melonggarkan jalan nafas. Contoh pasiennya terkena asma atau respon alergi itu pakai nebulizer ya. Salah, bronkodilator, sorry. Kalau di sini mengatakan dahaknya kental dan sulit dikeluarkan, itu pakainya nebulizer. Kenapa nebulizer? Karena nebulizer itu bisa membantu untuk mengencerkan dahak yang kental ya. Nurse indikasi bronkodilator itu buat yang wheezing bukan betul, yang wheezing akibat adanya asma ataupun respon alergi. Ya, kalau batuk efektif itu diberikan pada saat kapan, Kak? Nah, diberikan pada saat kalau semisal di situ ada tulisan dia mungkin batuknya tidak efektif atau Li, ambilin apa tuh, Li? dahak. Sabun yang dicas tadi ya. Gak usah bawa ini. Iya, rek, mic-nya kok, rek, tolong, rek. Allah. Ya, rek, bentar-bentar. Anakku rewel, bentar-bentar. Ya, jadi aku ulang lagi, kapan dilakukan batuk efektif ya? Batuk efektif itu dilakukan pada saat pasien mengalami keluhan batuk, ya, batuk, kemudian dia di soalnya ada tulisan batuknya tidak efektif ya. Pasien tampak batuk tidak efektif, itu boleh dikasih batuk efektif. Terus pasien yang kesusahan susah mengeluarkan dahaknya ya, tanpa ada embel-embel dahak kental ya. Susah mengeluarkan dahak boleh diberikan batuk efektif. Terus batuk efektif itu tidak boleh diberikan pada pasien yang seperti apa? Pasien yang merasa lelah ya. Kalau pasiennya lelah ya, kalau pasiennya ada kata-kata pasien merasa lelah saat beraktivitas atau dia lelah atau sakit dada saat batuk itu jangan batuk efektif ya, tapi lakukan tindakan yang lainnya, bisa nebulizer atau fisioterapi dada. Kalau biasanya pasien-pasien yang lelah saat batuk ataupun sakit kalau dia batuk itu dilakukan fisioterapi dada. Kalau yang dahaknya kental, sulit dikeluarkan, itu biasanya pakainya nebulizer gitu. Jadi tergantung dari setting masing-masing soal ya, Rek, yo. Setting masing-masing soal. Kalau yang bronkodilator itu diberikan pada kasus-kasus yang mengalami pembengkakan pada jalan nafas. Contohnya dia asma, kemudian ada respon alergi, pasiennya ada suara wheezing, itu ya. Fisioterapi itu diberikan pada pasien yang batuk, terus dia itu pada saat batuk merasa lelah atau merasa sakit ya. Kalau batuk itu dadanya sakit, nah itu jangan ajarkan batuk efektif, tapi berikan tindakan yang lain, bisa fisioterapi dada atau nebulizer. Tapi biasanya kita lebih anjurkan ke fisioterapi dada. Tapi kalau semisal pasiennya itu batuk, terus susah mengeluarkan dahak gara-gara dahaknya kental, itu masuknya ke nebulizer dulu. Kita encerkan dulu, kalau sudah encer baru kita fisioterapi dada dan kita clapping. Pelan-pelan, Kak. Nah, jadi kalau dahak kental sulit dikeluarkan itu nebulizer dulu. Kalau pasiennya batuk, batuknya tidak efektif, susah mengeluarkan batuknya, tapi tanpa ada kata-kata dia lelah atau sakit saat batuk, itu pakainya batuk efektif. Tapi kalau dia pas batuk sakit atau merasa lelah saat batuk, itu pakainya fisioterapi dada. Pasiennya kalau batuk sakit atau dia mengatakan pas waktu batuk itu saya sakit nurse, sama saya tuh nafas saya tambah sesek atau saya lelah sekali kalau batuk, itu jangan digunakan batuk efektif tapi fisioterapi dada. Kalau rongki pakai nebul nurse, rongki pakai nebul, nebulnya boleh tapi biasanya disertai dengan adanya dahak kental. Jawabannya apa? Oke, jawabannya adalah nebulizer ini. Kan ada dahak kental. Nah,
Ya, kalau ada dahak kental, itu kemungkinan dia tidak bisa mengeluarkan dahaknya dikarenakan dahaknya terlalu kental, makanya kita lakukan pemberian nebulisasi. Kenapa bukan bronkodilator? Karena bronkodilator itu difokuskan pada pasien yang penyempitan jalan nafas akibat alergi atau asma. Ya, nah, sekali lagi dijelasin. Oke, tak jelaskan. Jadi, kalau batuk efektif itu dilakukan pada pasien yang batuk dan batuknya tidak efektif. Terus kalau semisal dia batuk itu nggak ada keluhan lelah atau sakit atau tambah sesek saat batuk itu boleh batuk efektif. Kalau dilakukan bronkodilator itu pada pasien-pasien dengan asma, dengan ada suara wheezing ya itu. Kalau nebulizer itu dilakukan pada pasien-pasien yang mengalami dahaknya kental, susah dikeluarkan. Nah, nebulizer ini tujuannya mengencerkan dahak. Nah, fisioterapi dada kapan dilakukan, Nurse? Fisioterapi dada itu dilakukan pada pasien yang kalau batuk itu dia lelah atau makanya kamu lakukan VT aja ya. Nurse, kalau bronkodilator itu berupa obat oral kah? Soalnya selama ini aku tahunya Nebul itu obatnya yang dipakai bronkodilator. Obat-obatan Nebul itu banyak jenisnya sayangku. Batuk berdahak terus suara tambahan wheezing intervensi apa, Nurse? Pernah dapat soal gini. Kalau batuk berdahak sama wheezing itu biasanya pemberian nebulisasi gitu tok. Nebulisasi itu nanti bisa diartikan obat-obatan untuk mengencerkan sama bronkodilator juga. Iya, yuk lanjut ya. Nomor 4. Ya, Ma. Seorang laki-laki 50 tahun dirawat di ruang HCU dengan diagnosis GGK. Hasil pengkajian Kita ini ada terdapat yang ambil aku eksternal lagi. pada eksternal. Waduh. Besok saya sudah, Ma. ASI tes positif, suara nafas rongki, tekanan darahnya 120/70, heart rate-nya 88, RR-nya 25, suhunya 36,7 oliguria. Pasien akan diberikan terapi furosemid. Apakah yang perlu dievaluasi dari pemberian obat tersebut? Apakah suara nafas, edema, urin output, ASI tes, ataukah tekanan darah normal? Ini dapat apa ini? Furosemid. Furosemid itu obat-obatan untuk mengeluarkan cairan. Kira-kira yang dievaluasi dari pemberian obat tersebut apa, teman-teman? Apa ayo jawabannya ayo. Apakah suara nafas, edema, urin output, asites, atau tekanan darah normal? Gak ada jawaban lain? Ayo yang belum jawab tak tunggu jawaban dulu. Oke, jadi jawabannya adalah saya kok nggak kena dipencet. Nah, analisanya, furosemid itu obat untuk mengobati kondisi dengan kelebihan volume cairan dan edema sekunder akibat eksaserbasi gagal jantung, gagal hati, gagal ginjal, atau termasuk sindrom nefrotik juga. Yang perlu dievaluasi pada pasien tersebut adalah urin output pasien. Kenapa? Karena pemberian furosemid itu untuk mengeluarkan cairan yang tertahan akibat rusaknya ginjal. Jadi yang dievaluasi adalah urin outputnya ya. Urin outputnya nanti teman-teman lihat apakah sudah sesuai dengan nilai normal atau belum. Nilai normalnya untuk dewasa berapa urin output? Berapa urin output normalnya untuk orang dewasa? Rumusnya berapa? Ayo yang tahu boleh diketik di kolom komentar berapa normalnya? 0,5 sampai 1 mili per kilogram berat badan per jam, betul ya. Jadi sesuaikan kalau sudah dilakukan pemberian furosemid apakah urin outputnya sudah sesuai dengan nilai normal atau belum gitu ya. Nilai normal untuk dewasa 0,5 sampai 1 mili per kilogram berat badan. Kalau untuk anak-anak itu 1 sampai 2 mili per kilogram berat badan. Kita lanjut ya. Nomor 5. Seorang laki-laki 50 tahun dirawat di ruang rawat inap dengan keluhan tidak bisa makan sudah 7 hari. Hasil pemeriksaan didapatkan tekanan darahnya 100/70, heart rate-nya 88, RRI 23.
Pasiennya tampak lemas. Dokter menginstruksikan untuk dipasang NGT. Perawat sudah mengukur panjang NGT, memberikan tanda pada selang kateter, dan mengoleskan jeli pada selang NGT. Apakah tindakan yang akan dilakukan selanjutnya? Apakah menjelaskan tujuan kepada pasien, memasukkan selang NGT, memfiksasi NGT, memasang tirai, ataukah mengecek kepatenan selang NGT? Kira-kira yang mana jawabannya? Oke, gampang ya. Jadi ini sudah sampai pengolesan jeli pada selang NGT. Berarti yang harus dilakukan selanjutnya adalah kita masukkan selang NGT. Kita masukkan selang NGT, kemudian kalau sudah masuk sesuai dengan batas, baru kita cek kepatenannya. Kalau sudah paten, sudah tepat di lambung, baru kita fiksasi selang NGT-nya. Teman-teman jangan lupa dipelajari SOP-nya ya. Karena sering keluar, NGT ini juga sering keluar. Malam ini full dengan SOP ya. Kita lanjut ya. Nomor 6. Seorang laki-laki dirawat di ruang rawat inap dengan keluhan tidak bisa menggerakkan kaki kanannya. Klien hanya berbaring saja di tempat tidur, aktivitas dibantu oleh perawat. Tekanan darahnya 150/80, heart rate-nya 98, RR-nya 23. Nampak kemerahan pada punggung dan tumit kaki. Apakah tindakan yang harus dilakukan pada kasus tersebut? Apakah ROM, merubah posisi miring kanan kiri setiap 2 jam, memberikan obat antihipertensi, mengoleskan lotion pada tumit kaki, ataukah melakukan masase? Kira-kira pasiennya dengan apa ini? Kelemahan ya pada kaki kanannya. Jadi dia cuma bed rest aja, nggak bisa kemana-mana. Terus sudah tampak kemerahan pada punggung dan tumit kakinya. Nah, tindakan apa yang bisa dilakukan pada kasus tersebut? Oke, kita lihat ya. Jadi jawabannya adalah karena pasiennya itu tidak bisa menggerakkan kaki kanannya. Klien hanya berbaring saja di tempat tidur ya. Semua aktivitas dibantu oleh perawat. Nampak kemerahan pada punggung dan tumit kaki, merubah posisi miring kanan kiri setiap 2 jam dengan tujuan untuk meminimalisir terjadinya luka tekan. Nah, gini, Rek. Cara membedakan dia itu harus di miring kanan miring kiri ataukah di ROM itu bagaimana, Kak? Lihat dari setting kasusnya ya. Lihat dari setting kasusnya. Di sini 20, Kak. Di sini setting kasusnya itu dia lebih mengarah ke kemana? Ke luka tekan karena data yang dimunculkan ini ada nampak kemerahan pada punggung dan tumit kaki itu berarti akibat dari luka tekan ya, makanya dia lakukan dengan miring kanan miring kiri ya. Kalau semisal di sini dimunculkan pasiennya ada kekuatan ototnya menurun ya, misal kekuatan otot kaki kanan segini terus otot kaki kiri segini, nah itu lakukan ROM ya. Bedanya seperti itu. UNAS umus urin output di PPT stase apa? KMB, Beb, KMB. Kalau masase aku belum pernah ketemu soal dengan masase, Rek. Dilakukan masase aku belum pernah ketemu sih. Jujur aja aku belum pernah ketemu. Harus dilakukan masase itu kapan? Kak, kalau ada option memberi bantalan pada punggung gimana? Kak, kalau ada option memberikan bantalan pada punggung bagaimana? Bantalan pada punggung itu juga tetap bisa dilakukan, tapi utamanya kalau pasien-pasien dengan luka tekan itu diutamakan miring kanan miring kiri. Ya, biasanya di gerontic nurse. Oh, kalau ada soalnya boleh kirim ke aku, Bu Ore. Aku pengen tahu. Ya, soalnya aku belum pernah ketemu soal seperti itu. Next ya. Intinya tadi ya, kalau semisal di sini ada gejala-gejala munculnya luka tekan, berarti miring kanan miring kiri. Tapi kalau ada gejala-gejala yang memunculkan kekuatan otot, itu masuknya di ROM. Nomor 7. Seorang laki-laki usia 60 tahun dirawat di RS dengan keluhan BAB cair 10 kali dalam sehari, muntah 6 kali sehari, pengkajian pasiennya lemas, tekanan darahnya 90/60, heart rate-nya 108, RR-nya 24, suhu 378, matanya cekung, turgor kulit menurun. Apakah tindakan yang dilakukan pada kasus tersebut? Apakah kolaborasi pemberian cairan intravena, anjurkan banyak minum, kolaborasi pemberian obat diare, kolaborasi pemberian antiemetik atau bed rest? Kira-kira yang mana jawabannya?
Kemarin dosenku bahas gini, tapi jawabannya berikan lotion karena ada kemerahan. Jadi kemerahannya dulu yang diatasi. Sebenarnya kemerahan itu termasuk salah satu stase dari luka derajat 1 ya. Sudah mulai terjadinya luka akibat luka tekan. Kalau diberikan lotion saja tanpa dia di miring kanan miring kiri, menurut aku kurang maksimal. Meskipun dikasih lotion, tapi kalau sirkulasinya tidak diatasi ya tetap aja akan muncul kemerahan. Gitu. Antiemetik itu obat-obatan untuk anti muntah ya. Pasiennya ini sudah mengalami penurunan volume cairan. Jadi tindakan yang paling tepat dilakukan adalah pemberian cairan intravena untuk mengganti cairan yang hilang. Sip. Lanjut. Seorang wanita datang ke klinik penyakit dalam dengan keluhan kaki kesemutan, gatal, dan sering kram. Hasil pengkajian, pasien memiliki riwayat DM sudah 3 tahun yang lalu, tekanan darahnya 130/70, heart rate 88, RR23, GDS 500, ada luka gangren ya. Kemudian apakah masalah keperawatan pada kasus tersebut? Apakah kerusakan integritas kulit, resiko infeksi, nyeri akut, ketidakstabilan kadar glukosa darah, ataukah penurunan perfusi jaringan perifer? Ayo, yang mana jawabannya? Ayo, yang mana jawabannya? Ayo. Jawabannya adalah di sini yang paling diutamakan adalah ketidakstabilan kadar glukosa darah. Kenapa kok ketidakstabilan kadar glukosa darah dulu yang harus diatasi, Nurse? Karena jika gula darahnya stabil, proses penyembuhan baik dari luka, kemudian dari kesemutan atau gatal dan kram yang sering dilakukan itu bisa terjadi. Tapi coba kalau teman-teman atasi kesemutannya atau atasi lukanya, apakah gula darahnya bisa terkontrol? Cara bedakan kita milih ketidakstabilan kadang sama cara bedakan loh. Tapi kakak bilang data terbanyak. Data terbanyak, tapi kalau yang mana yang prioritas sayang? Dilihat dulu prioritasnya ya. Cara bedakan kita milih ketidakstabilan kadang sama kerusakan integritas kulit gimana, Nurse? Biasanya kalau ketidakstabilan bergandeng dengan kerusakan integritas kulit pasti kalah, pasti jawabannya ketidakstabilan kadar glukosa darah yang diutamakan. Biasanya kalau kita milih kerusakan integritas kulit, kalau kadar gula darahnya itu normal. Nah, tidak ada data GDS-nya itu masih juga diagnosanya sama atau integritas. Integritas sayang, kalau nggak ada data GDS-nya integritas ini. Bukan GDS ya. Karena ketidakstabilan kadar glukosa darah satu-satunya syarat yang harus dipenuhi adalah munculnya hasil gula darah sewaktu gitu ya. Nah, jawabannya di lanjut. Ini apa ini GCS? Seorang perempuan dirawat di ruang neurologi dengan diagnosis medis stroke hemoragik. Hasil pengkajian, pasien membuka mata dengan menggunakan rangsang suara, bicara kacau, dan ketika diberikan rangsang nyeri, pasien menjauhi nyeri. Berapakah GCS pada pasien tersebut? Nurse minimal berapa? Benar soal hukum berapa? Kalau versi Sinersi 89. Kalau aku pernah lihat dari TO yang nurse itu 91, D3 89. Kalau aku lebih aman teman-teman untuk jaga-jaga, kalau bisa 100. Kalau misal 100 nggak bisa, 95 paling aman. Versi Sivoki 83 loh, malah malah lebih rendah. Kalau aku cari amannya 95 aja ya. Kalau mepet-mepet itu bahaya. Apalagi kita nggak tahu ya IPK kita itu memenuhi nggak, gitu, memenuhi nggak kira-kira. Makanya cari amannya kita usahakan lewat hukumnya agak diperbaiki gitu. Ya, Sinersi 89 betul. Sinersi 89, Sivoki 83, Dicita 95. Bahkan aku pengennya 110 kalau ikut aku. IPK ngaruh, Nes. IPK itu ngaruh karena kan sistemnya sekarang pembagian 60% IPK, 40% dari hukum. Ya. Jawabannya apa ini? Ayo kita buktikan mana jawabannya. Jawabannya adalah A. Kok nggak sih benar? Oh ada sih. Jawabannya adalah A. Kenapa? Kita buka dulu. Pasien membuka mata. Membuka mata dengan rangsang suara, bicara kacau, sama menjauhi nyeri. Berarti membuka mata dengan perintah suara itu 3, bicara kacau itu 4, kemudian menjauhi nyeri itu 4 juga. Kita lihat. Nah, yang betul adalah A ya. E3, V4, M4. Oke?
Ini tolong dihafal ya, Rek, ya. Hukumnya wajib ya, wajib dihafal GCS. Muncul ada satu nomor biasanya ya. Kita lanjut ya. Nomor 10, seorang perempuan berusia 48 tahun dirawat di ruang penyakit dalam karena PPOK. Pengkajian tekanan darahnya 120/70, nafasnya 27, nadinya 100, tampak retraksi dada dan tampak penggunaan otot-otot pernafasan. Hasil pemeriksaan AGD didapatkan nilai pH-nya 7,37, PaCO2-nya 59, PaO2-nya 85, HCO3-nya 27, saturasinya 94. Apakah interpretasinya? Ayo, berapa apa analisanya? Kita lihat ya. Nah, tadi soalnya itu pH-nya 7,37, PaCO2-nya 59, PaO2-nya 85, HCO3-nya 27. Kalau penentuan asam basa seperti ini atau AGD, itu PaO2 ini abaikan. Yang kita lihat cuma di pH, PaCO2 sama HCO3. pH-nya 7,37. 73,7 itu masuknya di netral. Kita letakkan di kolom netral. Kemudian PaCO2 itu semakin tinggi nilainya mengindikasikan kondisi asidosis. Makanya PaCO2 saya letakkan di kolom asidosis. Kemudian HCO3 itu nilai normalnya 2226. Kalau dia di atas 26 itu nilainya asidosis, alkalosis. Karena semakin tinggi nilai HCO3 mengindikasikan alkalosis. Nah, di sini pH-nya kan di tengah-tengah, Kak. Kok di tengah-tengah itu masuknya asidosis? Karena apa? 7,4 ke bawah atau 7,4 sampai 7,35 itu normal tapi cenderung asidosis ya. Makanya di sini saya tuliskan asidosis. Kenapa di sini respiratorik ya? Respiratorik soalnya di sini yang dekat dengan pH adalah PaCO2. Nah, PaCO2 ini sifatnya adalah respiratorik. Kemudian kenapa terkompensasi penuh? Dikarenakan pH-nya itu normal. Untuk yang mau belajar AGD lebih lanjut, normalnya 7,35 sampai 7,45. AGD lebih lanjut, aku ada videonya di YouTube-ku, yang paling bawah pokoknya cariin itu sudah ada. Berkali-kali yang Zoom Kak juga bahas. Nanti di akhir sesi tak bahas juga sedikit ya terkait AGD. Tapi ini nanti skip dulu biar nggak lama-lama di soal, oke? Jadi jawabannya adalah asidosis respiratorik terkompensasi penuh dikarenakan pH-nya normal ya. Soal nomor 11, seorang laki-laki usia 65 tahun datang ke puskesmas dengan luka kaki kanan akibat tertusuk kayu 2 minggu yang lalu. Hasil pengkajian terdapat pus pada luka GDS 300, pada luka GDS 300. Perawat memberikan intervensi perawatan luka dan menganjurkan pemeriksaan laboratorium lanjutan. Namun klien menolak dengan alasan sudah tua dan merasa lukanya tidak sakit. Apakah prinsip yang harus diperhatikan pada kasus tersebut? Apakah non malefisien, beneficien, autonomi, veracity, ataukah justice? Jadi ini tuh dia disuruh berobat tapi nggak mau. Berarti betul, ini adalah prinsip autonomi. Kita hargai hak pasiennya ya. Oke, sudah paham ya, Rek, ya untuk etik ya. Kita lanjut nomor 12. Seorang laki-laki usia 46 tahun dirawat di ruang penyakit dalam dengan stroke hemoragik. Hasil pengkajian kesadarannya somnolen, GCS mungkin ini ya, GCS 10, gelisah, tekanan darah 160/100, nadinya 75, RR 20, suhu 371. Hasil CT scan, infak cerebri sinistra, riwayat hipertensi sejak 5 tahun yang lalu, tidak terkontrol. Apa masalah keperawatan pada kasus di atas? Apakah penurunan kapasitas adaptif intrakranial, manajemen kesehatan tidak efektif, gangguan mobilitas fisik, defisit perawatan diri, ataukah resiko jatuh? Ayo, yang mana jawabannya?
Jawabannya apa? Jawabannya adalah betul ya. Kata kuncinya adalah kesadaran somnolen, GCSE 10, gelisah, CT scan infarksi sinistra, ada riwayat hipertensi juga sejak 5 tahun yang lalu dan tidak terkontrol. Maka analisanya adalah pasien ini mengalami penurunan kapasitas adaptif intrakranial. Oke, jawabannya apa? Tak coba lihat dulu. Oke, sip. Sama semua. Kita lanjut. Nomor 13. Ini luka bakar lagi. Berapa persentasenya? Seorang laki-laki 55 tahun datang ke RS Indah mengalami luka bakar pada ekstremitas atas kanan, kaki kanan dan punggung. Ekstremitas atas kanan, kaki kanan dan punggung. Berapakah luas luka bakar yang dialami pasien jika dihitung berdasarkan rule of nine? 9 punggung tambah kaki kanan, 9 tambah punggung. Berapa yo? Berapa yo? Oke, kita lihat. Luka bakar pada ekstremitas atas kanan itu 9, kaki kanannya 18, kemudian punggungnya itu 9. Ekstremitas atas kanan sama kaki kanan apa bedanya? Kalau ekstremitas atas kanan itu berarti tangan kanan Kak yang ditanyakan. Kalau ekstremitas bawah baru kaki ya. Jadi jawabannya adalah 36. Oke, ekstremitas atas kanan itu berarti tangan kanan atas, tangan kanan. Kalau kaki kanan ya kaki kanan, terus punggung itu 9. Jadi totalnya adalah 36. Punggung lah 9, punggung 9. Versi sinersi 9. Ya, sudah ya di sini ya. Lanjut ya. Oke, nomor 14. Seorang ibu 45 tahun mengeluh batuk berdahak dan mengatakan susah sekali untuk mengeluarkan dahaknya. Kolaborasi dengan medis telah dilakukan oleh perawat dengan memberikan obat jenis bronkodilator. Apakah tindakan keperawatan yang tepat dilakukan pada pasien tersebut? Apakah mengajarkan teknik nafas dalam, mengajarkan teknik relaksasi, distraksi, batuk efektif, ataukah bed rest? Kira-kira yang mana jawabannya? Ayo jawabannya apa? Jadi ini sudah diberikan bronkodilator. Berarti sudah diencerkan. Nah, kalau sudah diencerkan, berarti tinggal diajarkan untuk mengeluarkannya dengan maksimal, yaitu dengan batuk efektif, biar dahak yang encer tadi bisa keluar semua, gitu ya. Oh iya, terima kasih sudah dikritisi soalnya, Kak. Tak benar dulu. Nebulizer. Bentar ya. Dengan melakukan nebulizer. Oke. Terima kasih, terima kasih. Nah, ya. Berarti jawabannya adalah batu efektif, betul. Karena tinggal mengajarkan batu efektif saja agar dahak bisa dikeluarkan dengan maksimal. Kita lanjut. 15. Saat dilakukan perawatan, seorang laki-laki berusia 30 tahun dirawat dengan diagnosis medis sirosis hepatis, mengasih tes dan mendadak muntah 100 cc darah merah segar. Apakah tindakan keperawatan yang tepat dilakukan? Kak, kalau lengan tangan kanan, cc. Kalau lengan tangan kanan atas baru 4,5. Iya, betul. Ayo, jawabannya apa ini? Apakah memberikan minuman es, memasang nasogastrik tube, menempatkan pada posisi Fowler, kolaborasi pemberian terapi koagulan, ataukah mengecek adanya bekuan darah pada feses? Jawab, loh, kok kono jawabannya ini malahan? Jawabannya adalah, saya tak kasih di sini aja ya. Jawabannya adalah memasang nasogastrik tube. Ada yang tahu kenapa harus dipasang nasogastrik tube? Loh, 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 loh.
kumbah lambung. Ada lagi selain itu? Betul, untuk kumbah lambung. Untuk mengeluarkan perdarahan yang ada yang lain, sama apa lagi? Ya, dekompresi. Biar dia nggak mengalami distensi pada perut ya. Mengurangi distensi pada mulut. Ya, oke. Lanjut. Terapi koagulan itu untuk pembekuan darah. Nggak ada hubungannya, Beb ya. Punggung pinggang sama nilainya 9. Betul, Kak. Seorang perempuan usia 42 tahun dirawat di RS dengan diagnosa post-operasi kolostomi hari ketiga. Hasil pengkajian, pasien mengeluh kantong stomanya hampir penuh dengan feses, distensi abdomen, eliminasi fekal tidak ada kelainan, kantong stoma sudah terisi lebih dari setengah bagian. Setelah kulit peristoma dan stoma dibersihkan dengan NaCl, perawat mengeringkan kulit sekitar stoma. Apakah tindakan yang harus dilakukan? Terus kalau sulit untuk BAK itu jatuhnya gangguan eliminasi urin apa distensi? Kita lihat dulu gejalanya apa dia ya. Kalau dia ada gejala distensi kandung kemih, kemudian urinnya menetes, itu masuknya bisa diretensi urin. Jadi ini jawabannya adalah betul. Jawabannya adalah B. Ini SOP-nya ya, teman-teman nanti baca. Mulai dari awal dia harus ngapain, terus siapin alatnya apa aja, langkah-langkahnya ini tolong dipahami pelan-pelannya nanti biar lebih gampang lagi saat teman-teman ujian. Oke? Jadi jawabannya adalah betul, kita tutup stomanya dengan kasa lembab ya. Kita tutup dulu dengan kasa lembab, baru kita persiapkan untuk gunting base plate yang baru ya. Nomor 14 jawabannya apa? 14 jawabannya D. Lanjut ya. 16. Nah, ini masih SOP ya. Seorang perempuan usia 50 tahun dirawat di ruang bedah dengan DM tipe 2 ulkus diabetik pada tumit kiri. Saat dilakukan perawatan luka oleh pasien, sebelum dibuka didapatkan balutan basah dan kotor. Setelah dibuka, kondisi luka terdapat eksudat, sedikit granulasi, dan sedikit jaringan nekrotik. Apakah tindakan keperawatan pada kasus tersebut? Apakah lakukan tindakan debridemen pada jaringan nekrotik, lepaskan sarung tangan bersih dan pasang sarung tangan steril, tekan area sekitar luka dan mengeluarkan eksudat, bersihkan area luka dengan normal salin, ataukah kaji tanda-tanda infeksi? Kira-kira yang mana? Ayo, yang mana? Ayo, jawabannya adalah B ya. B itu apa, Kak? B itu lepaskan sarung tangan bersih dan pasang sarung tangan steril. Kita lihat letaknya di sini ya. Jadi di sini nomor 8, lepaskan balutan dan plester secara perlahan. Setelah kita buka, kita tahu kondisi lukanya. Kalau memang ada rambut yang berlebihan di sekitar luka, boleh dicukur jika perlu. Baru kita ganti sarung tangan kita. Tadi kan pakai sarung tangan disposable, kita ganti pakai sarung tangan steril, baru kita bersihkan lukanya dengan cairan NaCl. Gitu ya. Kenapa pakai sarung tangan steril, Nurse? Rawat luka, Kak. Rawat luka kan SOP-nya pakai sarung tangan steril, sayang. Lukanya bukan luka steril, tapi SOP-nya berbicara seperti ini, Kak Andi. Ya, aku patokannya pakai patokan SOP dari PPNI aja, karena kan kalau yang di lapangan dengan yang di pendidikan itu beda. Oke, kalau kita mah luka yang pakai disposable aja, yang penting yang nyentuh luka nggak on gitu ya, tapi kan nggak bisa. Kenapa tidak mengkaji tanda infeksi, Kak? Di sini tidak ada, sayang. Monitor tanda-tanda infeksi itu malah ada di bagian depan sebelum melepaskan balutan. Jadi monitor tanda-tanda infeksi itu bisa teman-teman lihat dari kulit sekitar lukanya seperti apa. Ya, di situ. Nah, di sini monitor tanda-tanda infeksi nomor 7. Tadi kan dia sudah melepaskan balutan. Berarti setelah melepaskan apa? Ini nomor 9 kan cukur rambut kan nggak ada pilihannya. Yang paling dekat yaitu lepaskan sarung tangan bersih, ganti pakai sarung tangan steril, baru bersihkan luka. Terus baru nanti ke-12-nya itu nekrotomi. Gitu ya, prinsipnya steril. Ya, betul, prinsipnya steril. Ini bukan kolostomi, Kak. Ini luka.
luka tuh steril, tapi kalau di lapangan pakai sarung tangannya tetap disposable biar menghemat biaya kan. Oke, lanjut nomor 17. Seorang pria berusia 34 tahun dilakukan pemasangan kateter urin, Foley kateter untuk persiapan operasi pemasangan plate dan skru tibia dextra. Data status urinarius tidak ada kelainan. Setelah pelumasan kateter dengan jeli, perawat menutup meatus uretra dengan jari telunjuk, lalu kateter dimasukkan dengan mudah dan tanpa hambatan. Segera urin terlihat keluar dan ditampung dalam bengkok atau penampung yang telah disiapkan. Apakah tindakan yang harus dilakukan perawat selanjutnya? Apakah menekan pubis pasien dengan lembut, menggembungkan balon dengan NaCl 0,9%, menyambungkan kateter ke kantung urin, memfiksasi kateter dengan penis menghadap ke atas, ataukah meneruskan memasukkan kateter sampai pangkal kateter? Kira-kira yang mana? Ini keluar di TO ku kemarin, nurse. Oh iya, Kak. Jadi ini sudah kelihatan urin yang keluar dari selang kateternya. Itu yang dilakukan selanjutnya apa? Apakah langsung difiksasi internal? Tidak ya, jadi jawabannya adalah E. Kenapa E, Kak? Kalau dia sudah dikeluarkan, kemudian sudah, nah di sini nih ya, bacaan dulu. Segera urin terlihat keluar dan ditampung dalam bengkok. Kira-kira ini kateternya kan kalau baru masuk sedikit kan memang langsung keluar urinnya. Ya, tapi kan belum masuk secara maksimal. Makanya ini lanjutkan dulu penerusan kateter sampai di pangkal percabangannya. Kalau sudah nyampe di pangkal percabangannya, baru teman-teman lakukan fiksasi dengan balon NaCl ya. Jadi jawabannya itu E. Oke, mohon maaf ya, ada suara anakku nangis. Jadi jawabannya ya, Beb. Ini nanti bacaan sendiri nih. Ini bonus foto jempolku di sini ya, nanti lihat aja sendiri ya. Nih, sampai mana tadi ya, Sik? Ini nih. Masukkan kateter ke dalam hiatus uretra secara perlahan-lahan sampai pangkal kateter ya. Untuk menganjurkan tarik nafas dalam baru fiksasi internal. Oke, lanjut ya, nomor 18. Itu bingung sih kemarin. Makanya aku minta teman-teman buat baca SOP mulai dari sekarang. Dicicil ya. Lihat lagi soalnya, Nurse. Nah, ini 5 detik ya. 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Nomor 18. Seorang laki-laki 53 tahun dirawat di ruang penyakit dalam dengan asma bronkial. Hasil pengkajian mengeluh sesak nafas, batuk berdahak, dan terdengar wheezing. Perawat sudah melakukan inform konsen dan tindakan terapi inhalasi nebulizer sampai memposisikan duduk pasien semivolar. Apakah tindakan selanjutnya pada kasus tersebut? Ini mau di nebulizer, pasiennya sudah duduk semivolar. Kira-kira mana selanjutnya? Yuk, jawabannya apa? Nah, jawabannya adalah tadi dia sudah sampai mana? Saya tak gede dulu. Dia sudah sampai di posisi semivolar. Berarti selanjutnya adalah masukkan obat ke dalam chamber nebulizer. Adakah pilihannya? Berarti pilihannya adalah menambahkan obat dan NaCl ke wadah nebulizer sesuai dengan dosis ya. Ini kalau dilihat dari PPT yang ininya ya. Jadi jawabannya adalah C. Kita lihat jawaban teman-teman udah benar belum? C, 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 C. Oke, sip. Lanjut. Nah, kekuatan otot. Seorang pasien dengan dislokasi bahu sebelah kanan pada saat dilakukan pemeriksaan kekuatan otot bisa melawan gravitasi tetapi tidak dapat menahan atau melawan tahanan pemeriksa. Berapakah nilai kekuatan ototnya? Ayo, berapa?
Ayo, apa jawabannya? Kalau dia tidak dapat menahan atau melawan tahanan pemeriksa tapi bisa melawan gravitasi, berarti nilainya berapa? Nilainya 3. Not 0 itu tidak ada kontraksi. Kalau 1 ada kontraksi otot tanpa gerakan nyata, alias kalau kita pegang itu teraba kedutan, itu 1. Kalau 2 itu pasien hanya mampu menggeserkan tangan atau kaki, cuma digeser-geser tapi nggak bisa ngangkat. Kalau 2, kalau 3 itu mampu diangkat, tangannya diangkat bisa, kakinya diangkat bisa. Tapi kalau semisal kita berikan tahanan, itu dia nggak bisa nahan, langsung jatuh. Ya, kalau 4 itu dia bisa ngangkat, kita kasih tahanan yang cuma ringan, itu dia bisa nahan. Tapi kalau 5 itu kekuatan penuh, berarti dia sudah bisa melawan gravitasi, juga bisa menahan tahanan ya. Kayak gitu. Nomor 20. Seorang laki-laki 23 tahun dirawat dengan DHF. Perawat sedang melakukan perhitungan balance cairan. BP pasiennya 50 kilo, tekanan darahnya 110/70, H 100, RR 23, suhu 39. Berapakah IWL pada laki-laki tersebut? Kayaknya pernah dibahas soal ini. Oh iya, Kak? Berapa jawabannya? Ajarin ngitungnya, Nurse. IWL dengan kenaikan suhu, Rek. IWL dengan kenaikan suhu loh ya. Ini IWL dengan kenaikan suhu. Suhu nih Sawangan 39. Suhunya 39 itu loh. IWL dengan kenaikan suhu gimana rumusnya? IWL dengan kenaikan suhu. IWL dengan kenaikan suhu. Astagfirullah, enggak fokus. Bentar, Nurse. Ayo, hitungan lagi. IWL dengan kenaikan suhu. Suhunya 39. Berapa, ayo? Berapa, ayo? Berapa? 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 IWL dengan kenaikan suhu 10 kali. Bukan. Nggak pakai rumus itu aku, Kak Deti. Yang mana, yo? Rumusnya adalah, nih ya. Rumus IWL normal itu 15 dikali kilogram berat badan. 15 dikali kilogram berat badannya itu 50 jadi 750. Nah, IWL dengan kenaikan suhu itu rumusnya IWL normalnya tadi yang 7,5 ditambah 200 dikali suhu saat ini dikurangi 36,8. Nah, 750 itu dapat hasilnya dari sini tadi ya, IWL normal ditambah 200 ini sudah ketetapan. Nah, tinggal dikurangi. Suhu saat ini berapa dikurangi 36,8, hasilnya ditaruh di bawah sini dikalikan sama 200. 200 dikali 2,2 hasilnya 440 ditambah 750 ketemunya 1190. 1190. Umi kemarin di kampusku dijual suhu normal 375 yang benar yang mana nih? Aku dapatnya sumbernya seperti ini, Kak. Aku dapat sumber IWL-nya itu seperti ini rumusnya. Baik dewasa ataupun anak-anak. Yang membedakan cuma di IWL normalnya. Kalau IWL normal anak-anak itu 30 dikurangi usia dikali kilogram berat badan. Kalau yang orang dewasa 15 kali kilogram berat badan. Yang 30 itu apa, Nurse? Itu untuk anak-anak. Anak-anak, Beb. Kalau anak, ada rumusnya habis ini materinya ya. Habis ini ada rumusnya, oke? Jadi ini di sini nanti tak kasih soal di pembahasan rumus. Nah, lanjut ini dulu. Nanti tak jelaskan habis ini ada PPT-nya. Setelah 200 itu tidak dikali sayang, 200 dikali dengan total pengurangan suhu. Dikali. Kalau bentuknya seperti itu dikali. Ini jawabannya apa yang nomor 1? Berapa mili dosis obat yang diberikan jika instruksi antibiotiknya 3 kali 350 dengan sediaannya 1000, pengencernya 10 mili. Berapa?
Berapa? Nomor 1, berapa mili yang diberikan? Antibiotiknya 3 kali 350 miligram, sediaannya 1000, pengencernya 10. Berapa ayo? Ya 3,5 lah. 3,5. Ayo yang lain berapa ayo? Tunggu yang lain dulu ya. Tunggu yang lain dulu. Ayo yang lain berapa? Ditulis dulu di kolom komentar. Ayo berapa ayo? Pulpennya kok nggak nyala gini, Rek? Pulpennya nyala. 3,5 ya betul. Jadi rumusnya adalah dosis yang diminta 350 dibagi sediaannya 1000 dikali 10 mili. 10 mili. Jawabannya adalah 3,5 mili. Kita lanjut ya. Yang soal nomor 2 jawabannya apa yo? Soal nomor 2 jawabannya berapa? Berapa jawabannya nomor 2? Smoke cover is enabled. Please adjust to your cover of the screen. Apa sih maksudnya? Ayo berapa ayo? Nggak bisa dibuka tapi ini. Tapi kenapa ya? Dibahas nggak nurse ini rumusnya? Iya dibahas. Berapa ayo nilainya? Sih, aku buka kalkulator dulu. Ayo berapa jawabannya? Sama-sama. Ayo jawabannya berapa? 1,260 X 20.000 dibagi 1,260. Jawabannya 15,87. 16 jam. Jawabannya 16 jam. Kok bisa ketemu 14 jam itu dari mana? Jawabannya 16 jam. Ini aku juga belum ngitung. Barusan ngitung. Caranya seperti ini ya. Tak tunjukkan guys. Kok nggak kelihatan Rek, ini Rek? Bentar. Mana insert equation. Insert equation. Ya. Caranya adalah tadi jumlah cairannya adalah 1000 dikali faktor tetesnya 20 ya. Kemudian di sini ketemunya 21 TPM. Nah, yang dicari adalah X berapa jamnya, terus dikali 60 kan. 60 kan sudah ketetapan. Nah, bentar sama dengan ini 21 TPM-nya taruh sini. Ya, lihatan ya. Lihatan dulu, lihatan caraku ini loh, Rek. Lihatan caraku. Ini 21 TPM ditaruh di sini karena hasil tetes per menitnya. 1000 ini cairan yang diminta, 20 faktor tetes, 60 ini sudah ketetapan yang kali waktunya itu. Ya. Kemudian tinggal dikali seperti ini, dikali silang. 21 kali 60 ya. 21 kali 60 berarti 21 dikali 60 ya. Ini A aja ya. Ini tak tulis A aja. A ya 60A sama dengan 1000 dikali 20 berarti 20.000. Nah, untuk mencari A berarti 21 dikali 21 dikali itu tadi hasilnya berapa, Rek? Mana catatanku tadi ya? 21 dikali 1260 berarti 1260 1260A sama dengan 20.000. A sama dengan 20.000 dibagi 1260. Jawabannya adalah 15,87. A sama dengan 15,87 kalau dibulatkan menjadi 16 ya. Karena yang ditanyakan berapa jam berarti 16 jam.
Paham nggak di sini? Sudah paham hitung-hitunganku? Paham, Nurs. Paham ya? Oke, sip. Lanjut. Materinya mana ya? Materi. Oke. Nah, tadi lihat rumus IWL ya. Habis ini kita bahas IWL. Nah, ini luka bakar. Review aja ya. Fasenya ada hemostasis, ada inflamasi. Hemostasis itu berarti masih terjadi proses perdarahan untuk menghentikan perdarahan yang terjadi. Kemudian ada fase inflamasi. Fase inflamasi itu mengeluarkan sitokin-sitokin sehingga sel-sel yang berperan pada saat terjadinya inflamasi itu datang semua. Entah sel makrofag, neutrofil itu datang semua ke tempat yang cedera. Kemudian ada fase proliferasi. Proliferasi itu kolagen-kolagennya sudah mulai bersintesis sehingga mulai terjadi penyembuhan lukanya ya. Jadi ada jaringan-jaringan fibrin dan lain-lain itu diproliferasi. Kemudian ada remodeling. Nah, dari proliferasi tadi, si jaringan-jaringan fibrinnya terbentuk, lama-lama dia akan menjadi jaringan yang utuh, tapi prosesnya itu lama. Itu masuk di fase remodeling, biasanya membutuhkan waktu 2 sampai 3 tahunan ya untuk dia sampai sembuh seutuhnya. Kemudian derajat luka bakar. Nah, derajat luka bakar itu ada derajat 1, derajat 2 itu ada derajat 2A sama B, kemudian derajat 3 dan derajat 4. Luka bakar derajat 1 itu ditandai dengan adanya kemerahan dan lapisan kulit yang terkena hanya lapisan epidermis saja atau lapisan bagian atasnya saja. Luka tampak sebagai eritema atau kemerahan dengan keluhan rasa nyeri yang sangat sakit dan hipersensitivitas di area sekitar luka. Itu derajat 1. Jadi kemerahan kayak kamu kena matahari, terus kemerahan kulit mukamu itu masuknya di luka bakar derajat 1. Kemudian ada luka bakar derajat 2. Nah, luka bakar derajat 2 itu dibagi 2, yaitu 2A sama 2B. 2A itu apa, Kak? Kalau 2A itu yang terkena di epidermis kulit itu cuma sedikit. Bukan sedikit, nggak kena semua, tapi menyisakan agak banyak ya. Masih sisa banyak kalau di luka bakar derajat 2. Kemudian kalau luka bakar derajat 2B, luka bakar derajat 2B itu dia itu untuk epidermisnya atau dermisnya itu banyak yang kena, Rek. Jadi penyembuhannya lebih lama daripada derajat 2A ya. Jadi untuk epitel-epitelnya lebih banyak yang terkena luka bakar di derajat 2B sehingga penyembuhannya bisa sampai 3 sampai 4 minggu. Tapi kalau yang derajat 2A karena masih banyak yang jaringan-jaringan yang sehatnya hanya membutuhkan waktu kurang lebih 1 sampai 2 minggu saja. Kemudian luka bakar derajat 3. Nah, luka bakar derajat 3 itu hampir mengenai seluruh lapisan kulit. Bisa sampai di lapisan subkutan ya. Di sini sudah tidak ada elemen epitel yang hidup. Jadi kalau semisal penanganannya itu biasanya dilakukan skin grafting atau dicangkok ya, kulitnya dicangkok. Terus yang terakhir itu ada luka bakar derajat 4, di mana kalau mengenai kulit, di mana dia mengenai kulit, lapisan lemak, otot, sampai di tulang biasanya ya. Dan pada saat luka bakar derajat 4 ini biasanya sudah tidak mengalami nyeri, karena reseptor ataupun apa sih saraf nyerinya itu sudah hilang semua atau sudah mati. Makanya dia nggak kerasa sakit sama sekali. Yang paling sakit itu yang mana, Kak? Yang paling sakit itu derajat 1 sama derajat 2 ya. Karena di sini itu letaknya si reseptor dan saraf nyeri. Kemudian rule of nine-nya. Rule of nine-nya tadi sudah tak bahas berkali-kali ya teman-teman. Ini tak ulas yang anaknya saja. Kalau anak itu bedanya sama dewasa, di kepala itu totalnya, kalau kepala semuanya ya, wajah sama kepala bagian belakang itu 18 totalnya. Tapi kalau cuma wajah aja 9, kalau belakang aja 9. Kalau tangan sama dengan dewasa nilainya 9 utuh ya. Kalau dada sama punggung pinggang, perut juga sama nilainya sama-sama 9.
Kalau yang kaki itu sama anak sama dewasa itu beda. Kalau yang dewasa kan totalnya 18. Kalau anak-anak itu totalnya 14. Wajah sama apa Nus tadi? Wajah sama kepala bagian belakang itu nilainya 19. Ya. Tadi derajat 3, ini Kak derajat 3. Sampai di lapisan subkutan ya. Pada luka bakar derajat 3 sudah tidak ada lagi elemen epitel yang hidup sehingga harus disembuhkan dengan skin grafting atau pencakokan. Ini ya rule of nine-nya nanti dipelototin ini gambar 2 ini ya biar hafal. Kemudian nurse yang anak jelasin lagi. Kalau anak itu kalau di wajah itu nilainya 9. Kalau dewasa tadi kan totalnya kepala itu total semua kan 9. Kalau anak-anak itu total kepalanya itu 18 ya. Kemudian untuk kaki itu kalau orang dewasa kan totalnya 18. Kalau anak-anak, kaki kanan atau kaki kiri itu totalnya 14%. Kalau depan aja berarti 7%, kalau belakang aja totalnya juga 7%, gitu ya. Nah, ini rumus Baxter. Rumus Baxter atau Paklan ini untuk menghitung kebutuhan cairan pada dewasa dan anak-anak. Kalau dewasa itu rumusnya 4 mili dikali kilogram berat badan dikali luas luka bakar. Genitalia bayi nggak ada, Kak, nggak ada. Kalau anak-anak itu 2 mili dikali kilogram berat badan dikali luas luka bakar. Nggak ada ya, Kak ya. Nah, ini pemberian tadi ya. Kalau 8 jam pertama itu 50% dari total cairan atau dibagi 2. 8 jam kedua itu 25% dari total cairan atau dibagi 4. Kalau 8 jam ketiga itu sama 25% dari total cairan juga sama-sama dibagi 4. Ini rumus dari Baxter. Nurse yang anak jelasin lagi udah ya tadi. Nurse aku pernah baca itu 3 BB. Iya, memang ada yang mengatakan anak itu 3 BB. Tapi kalau aku dapatnya di 2. 2, Kak. Selama ini pernah nggak teman-teman kalau ngerjain soal Baxter untuk anak-anak pakai rumus yang 3, aku nemuinnya 2 terus. 2 anak, 4 dewasa. 8 jam pertama dibagi 2 langsung nurse, iya betul, atau 50% dari total cairan. Kalau 8 jam kedua baru di seperempatnya atau dibagi 4, 8 jam ketiga juga sama. Ya. Nah, ini yang terbaru ada dari American Burn Association, di mana ini aku dapatnya dari buku ATLS, ada dibedakan berdasarkan sumber dari luka bakarnya. Yang flame or scald, itu bacanya gimana ya? Nggak tahu flame lah. Flame itu api. Kalau api itu ada 3 kriteria. Yang pertama ini adults dan older children atau anak di atas 14 tahun dengan dewasa, itu rumusnya malah 2 mili dikali kilogram berat badan dikali TBSA atau luas luka bakar. Kalau yang anak-anak kurang dari 14 tahun itu 3 mili dikali kilogram berat badan dikali TBSA. Kalau yang bayi dan anak yang masih kecil, berat badan di bawah 30 juga sama, 3 mili dikali kilogram berat badan dikali TBSA. Kemudian kalau dia luka bakarnya gara-gara electrical atau sengatan listrik, itu semuanya pukul rata nilainya 4 mili dikali kilogram berat badan dikali TBSA. Terus pertanyaannya adalah, kapan ini digunakan American Burn Association? Sebenarnya kalau untuk di dunia sudah menggunakan ini, teman-teman. Sudah menggunakan rumus dari ABA ini. Karena menurut mereka, rumus Baxter yang ini tuh sudah tradisional sekali. Dan sudah berkembang menjadi rumus seperti ini. Tapi patokan kita adalah pembuatan soal itu dibuat dulu sebelum ini ada. Ya, jadi biasanya kalau soal-soalnya memang minta untuk menggunakan Baxter, ada kata-katanya berapa, rumus perhitungan cairan dengan Baxter. Ya berarti hitungan kamu hitung pakai rumus Baxter, jangan pakai rumus ini. Gitu ya. Mana Kak? Yang atas sendiri untuk usia berapa Kak? Yang flame. Lebih dari 14 tahun sama dewasa. Ya, gitu. Ini dapatnya buku dari buku ATLS. Nanti kalau minta bukunya boleh, nanti chat ke aku, nanti tak share ya. Kemudian tata laksana luka bakar. Nah, tata laksana luka bakar itu yang paling utama teman-teman harus jaga kepatenan jalan nafas. Kepatenan jalan nafas itu dijaga seperti apa, Nurse? Jangan sampai pasiennya itu mengalami sumbatan jalan nafas baik yang parsial maupun total. Ya, caranya gimana?
kita lihat dulu apakah ada trauma inhalasi atau tidak. Biasanya tanda pasien mengalami trauma inhalasi itu apa? Bulu hidungnya kebakar yang pertama, wajahnya gosong, ya, bulu hidung terbakar, wajahnya gosong. Kemudian misal kalau dia nggak gosong wajahnya, bulu hidungnya nggak kebakar juga, tapi kok dia batuk, dahaknya itu warnanya kehitaman, jadi kayak putih campur kayak ada asapnya, itu kita curiga pasiennya mengalami trauma inhalasi. Kalau pasiennya mengalami trauma inhalasi, kalau menurut ABLS, American Burn Life Support, itu kita harus diatasi dulu obstruksi jalan nafasnya. Kalau memang muncul suara stridor, maka kita bantu pernafasan yang berlebih. Atau kita bisa pasangkan ETT ya, kolaborasi pemberian ETT, pemasangan ETT, sorry, atau intubasi. Nah, kalau semisal dia tidak ada trauma pada wajah, terus mengalami penurunan kadar saturasi, kita biasanya utamakan menggunakan NRM 10 liter per menit. Kalau dia nggak ada trauma inhalasi atau wajah ya. Kemudian setelah kita jaga kepatenan jalan nafasnya, kok nggak bisa kepetek. Kita masuk ke breathing ya. Tadi ke breathing itu tadi kalau memang tidak ada trauma inhalasi, jalan nafasnya clear, baru kita berikan NRM start dari 10 liter per menit. Kayak gitu. Yang pakai ETT itu yang ada suara stridor atau ada yang pembengkakan pada jalan nafas. Kalau breathingnya sudah clear, saturasinya aman, kita masuk ke circulation. Nah, circulationnya ini tergantung teman-teman mau pakai ABA ataupun pakai Baxter. Kalau yang saat ini beredar masih Baxter yang dipakai di Indonesia, tapi yang sudah mulai masuk ini pakai ABA, tergantung. Tapi kemarin kalau nggak salah Kemenkes itu sudah mulai pakai ABA ini tadi, nilai sesuai dari ABA, Kemenkes ya, tapi nggak tahu TO itu sudah pakai mana. Tapi sepemahamanku sampai sekarang TO tuh masih pakai si Baxter, belum pindah ke ABA. Nah, circulationnya nanti dilakukan resusitasi cairan tadi ya, kita tentukan dia 8 jam pertama berapa, kedua berapa, ketiga berapa. Kemudian Glasgow Coma Scale atau GCS. Ini wajib banget teman-teman hafalkan karena ada satu soal yang biasanya muncul pembahasan terkait GCS. Cara ngafalinnya gimana, Kak? Ini kalau cara instannya aku belum menemukan seperti apa, tapi coba teman-teman hafalkan pelan-pelan ya. Pelan-pelan saja dihafalkan. Kira-kira mata itu kalau spontan buka 4, kalau dengan perintah suara 3, nyeri eh nyeri 2, tidak buka 4. Nah, gitu. Hafalkan ini aja ya, kata-kata kecilnya aja. Verbalnya baik baik itu 5, kacau 4, tidak tepat 3, mengerang 2, nggak ada suaranya 1, kayak gitu ya. Kemudian yang dinamakan fleksi abnormal. Teman-teman tahu fleksi ya? Fleksi normal itu seperti apa ya? Ditekuk biasa ya. Kalau fleksi abnormal itu berarti nekuknya itu sudutnya itu kadang itu miring gitu loh, miring. Aku nggak ada gambarnya lagi ya. Coba tak lihatkan di sini ya. Fleksi abnormal. Enak ditunjukkan gambarnya aja ya. Fleksi abnormal. Bentar, tak lihatkan dulu ya, Kak. Muncul nggak gambarnya? Bentar, bentar ya, sabar ya. Ya, nurse picture aja. Ya, bentar. Fleksi abnormal. Nah, ini. Bentar. Jadi agak nekuk gitu, Rek. Nek bahasaku tuh agak nekuk. Mana tadi ya? Oh, share screen-nya, share screen. Muncul nggak? Nah, ini loh, Rek. Gambar ini loh, Rek. Saya tak klik nggak bisa ya dia ya. Melokalisir nyeri itu seperti apa, Nas? Melokalisir nyeri itu kalau misal diberikan rangsang nyeri, dia itu apa sih namanya, datang nyamperin ke tempat yang diberikan rangsang nyeri, terus bisa diusap-usap, atau semisal dia itu menepis tanganmu, itu namanya melokalisir nyeri. Nah ini loh, Rek, kelihatan nggak gambarnya? Nah ini namanya extension abnormal, ekstensi abnormal
normal, yang ini abnormal fleksi. Jadi harusnya dia tuh nekuk kayak biasa, tapi ini ada kayak mengkong-mengkongnya gitu loh. Pengkor, kalau orang Jawa tuh namanya pengkor. Ya, ini juga sama ini ya. Kayak gini, ini namanya abnormal flexion, yang bawah ini abnormal fleksi. Kalau yang atas itu extension posturing, ini juga sama ini yang apa sih, ekstensi abnormal. Ya, nanti lihatin lagi di Google. Ini mana tadi letaknya ya? Oke. Kalau yang menjauhi nyeri, kalau menjauhi nyeri itu ditarik. Misal dikasih rangsang nyeri pada kaki, kakimu kamu tarik, itu namanya menjauhi nyeri. Tapi kalau melokalisir nyeri, kakimu yang diberikan rangsang nyeri, tanganmu tuh ke bawah buat nepis tangan orang yang ngasih nyerinya tadi. Itu namanya melokalisir nyeri. Ya, kemudian ini interpretasi GCS. Tadi setelah teman-teman hafal nilainya, nanti ditotalkan, ini namanya kualitatif, GCS secara kualitatif. 3 itu koma, 4 semikoma, 5 sampai 6 sopor, 7 sampai 9 somnolen, delirium 10 sampai 11, apatis 12 sampai 13, komposmentis itu 14 sampai 15. Ini dihafalkan juga, nggak ada cara cepatnya, Rek. Aku belum menemu cara cepatnya. Nah, di sini tingkat kesadarannya tadi dijelaskan. Komposmentis itu apa sih? Komposmentis itu kayak kita ini ya, sekarang ini komposmentis atau sadar. Kemudian apatis itu apakah apatis itu acuh tak acuh, nggak peduli dengan lingkungan yang ada di sekitarnya, itu acuh tak acuh atau apatis. Kemudian ada delirium. Delirium itu gaduh gelisah. Pasiennya itu gelisah, bingung, itu namanya delirium. Kalau somnolen, somnolen itu ngantuk. Ngantuk, tapi kalau dibangunin, dia bangun terus tidur lagi. Ya, itu somnolen. Kemudian kalau sopor, sopor itu ngantuknya udah kebangetan ya. Sudah ngantuk sekali, tapi dia itu harus diberikan rangsangan kuat untuk agar dia bangun dari tidurnya, sopor. Kalau koma, kalau semi koma itu dia tidak memberikan respon verbal, ya, verbalnya tuh nggak ngefek sama sekali. Jadi harus diberikan rangsang nyeri yang kuat, baru dia bangun. Kalau yang koma itu sudah tidak merespon rangsang nyeri ataupun verbal sama sekali. Gitu ya. Oke, kita lanjut. Nah, ini rumus IWL anak. Tadi ada yang nanya, rumus IWL anak bagaimana, Nes? Nah, IWL itu 30 dikurangi usia anak dalam tahun dikali kilogram berat badan. Ya, contoh soalnya, anak C delirium sama apatis. Apatis itu acuh tak acuh. Kalau delirium itu lebih satu tingkat di bawah apatis, di mana dia sudah gaduh gelisah, Kak. Anak C berusia 12 tahun memiliki berat badan 25 kilo, maka IWL-nya adalah, jawab, IWL-nya 30, rumusnya tadi dikurangi 12 itu usianya, dikali 25 kilo. Nah, untuk mencari per 24 jam ya nanti tinggal dibagi aja. 18 itu hasil dari 30 dikurangi 12 dikali 25, jawabannya adalah 450 per 24 jam. Kalau ditanya per jamnya tinggal dibagi aja, 450 dibagi 24. Kayak gitu ya. Nah, kemudian ini rumus IWL dewasa. Rumus IWL dewasa adalah 15 dikali kilogram berat badan untuk hasilnya per 24 jam. Jadi cuma 15 dikali kilogram berat badan saja. Contoh soalnya adalah Tuan A, BB-nya 60 kilo dengan suhu 37 atau suhu normal, maka IWL-nya adalah 15, rumusnya sudah konstanta, dikali 60 itu berat badannya. 15 dikali 60 hasilnya berapa? Hasilnya adalah 900. Kalau ditanya per jamnya berarti tinggal dibagi aja, 900 dibagi 24 hasilnya 37,5. Gitu ya. Planners kebanter ntar Rek. Contoh rumus IWL ya. Rumus IWL aku ulang lagi ya. Untuk anak, itu rumusnya 30 dikurangi usia anak dalam tahun, dikali kilogram berat badan, atau berat badannya dia berapa. Nah, contohnya di bawah sini. Anak C berusia 12 tahun, memiliki berat badan 25 kilo. Maka IWL-nya adalah 30 rumusnya dari sini, dikurangi usianya kan 12 tahun. Berarti 30 dikurangi 12, dikali 25. 25 itu dari berat badan anaknya. Ya, 30 kurangi 12 berapa? 18 kali 25.
18 kali 25 itu berapa? 450. 450. 450 itu per 24 jamnya. Tapi kalau ditanyakan per jamnya, berarti tinggal dibagi teman-teman. 450 dibagi 24 jam, maka hasilnya adalah 18,75. Gitu ya. IWL anak clear? Clear? Lanjut ya. Kemudian ada IWL dewasa. Ya, nanti ada di belakang. Sebentar ya. IWL dewasa tadi. IWL dewasa itu rumusnya cuma 15 dikali kilogram berat badan. Nah, di sini berat badannya dia 60. Suhunya normal, jadi tidak ada kenaikan suhu. Jadi rumusnya gampang. 15 dari sini tadi konstanta dikali 60. 15 dikali 60 itu totalnya 900 cc. Tapi kalau ditanyakan per jamnya ya tinggal 900 dibagi 24. Jawabannya adalah 37,5 gitu. Paham ya? Gampang IWL-nya. Terus, nah, ini peningkatan suhu. Kemudian rumus IWL dengan kenaikan suhu. IWL keluar nggak ya, Nurse, di UKOM? Kalau nggak ada waktunya berarti nggak dibagi ya, Nurse. Betul. Kurang kurang tahu, tapi aku pernah ketemu soal IWL. Pernah. Pernah diminta ngitung balance cairan, tapi bukan IWL-nya aja yang dipertanyakan, balance cairannya, Kak. Kalau balance cairan kan mau nggak mau kita ngitung IWL ya. Rumus IWL dengan kenaikan suhu. Nah, rumusnya adalah IWL normalnya tadi yang awal aku ajarin, ditambah 200 ini sudah ketetapan, dikali suhu saat ini dikurangi 36,8. Nah, contohnya ini ya, berapakah IWL pada tuan N dengan berat badan 60 kilo dengan suhu 39? Kita hitung dulu IWL normalnya. IWL dewasa tadi kan 15 dikali gram berat badan, ya. Habis ini diajarin Kak Nada ya. 15 dikali 60. 60 itu dari sini. Nah, 15 kali 60 jawabannya 900 ya. Anak sama dewasa sama Kak. Cuma beda di IWL normalnya aja ya. Nanti IWL normalnya kalau yang anak ya pakai rumus anak gitu ya. Kemudian IWL kenaikan suhu tadi, rumusnya kan 900 itu dari IWL normalnya ini tadi, ditambah 200 sudah rumus, dikurangi suhunya. Suhunya 39 dikurangi 36,8. 39 dikurangi 36,8 tadi 2,2. 2,2 kalikan dengan 200, jawabannya 440. Tinggal ditambahkan dengan 900 di depannya, jadi jawabannya adalah 1340 mili untuk IWL dengan kenaikan suhu per 24 jamnya. Ya. Kemudian, nah ini contoh soalnya. Berapakah IWL pasien berat badannya 60 kilo, suhunya 38? Sama. Cuma membedakan di IWL normalnya aja. Rumus IWL normalnya kan tadi beda, Kak. Ayo ini berapa nilainya? Nah, kok tadi 375 yang IWL dewasa normal? Mana? Enggak, ini maksudnya dia suhu tubuhnya normal, Kak. Enggak ada kenaikan suhu, maksudnya gitu. Bukan ketetapannya, bukan. Nah, ini berapa, ayo? Ayo, berapa jawabannya? IWL normalnya 15 dikali 60 berarti 900. Suhunya 38. 38 dikurangi 36,8. 1,2 dikali 200 ditambah 900. Jawabannya Kak Dita kurang tepat. Jawabannya Kak Dita kurang tepat. Ayo. Kak Revalina udah bener, Kak Fitria udah bener, Kak Nur udah bener. Ayo yang lain. Kak Vika udah bener, Kak Ratri udah bener juga, April udah, Revi udah bener, Kak Sensa masih kurang betul, Kak. Kak Dian udah betul, Lucy betul, Gabriela betul, Arindia betul, Avita betul, Aisyah juga betul, Salsabila betul, Hasna. Jadi jawabannya adalah 1104, 1140 ya. Ini sengaja nggak tak kasih pembahasan, nanti buat teman-teman belajar lagi. Oke, jadi jawabannya adalah 1140. Tadi tinggal dilihat IWL normalnya berapa, kemudian dimasukkan ke rumus IWL dengan penambahan dengan kenaikan suhu tubuh tadi ya. Gitu aja kok caranya gampang.
Kemudian kebutuhan cairan dewasa. Nah, kebutuhan cairan dewasa itu bagaimana Kak rumusnya? Nah, ada yang mengatakan setiap kenaikan usia itu ada beda-beda, tapi aku patokannya pakai rumus ini karena PPNI di websitenya pakai ini ya. Jadi dia pakainya rumusnya 30 mili per kilogram berat badan per 24 jam. Di rumah sakitku dulu juga sama pakai ini kebutuhan cairannya. Jadi tinggal dikalikan aja, Rek, berat badanmu berapa. Contoh berat badanku semisal 100. 100 dikali 30 berarti harus 3.000 mili atau 3 liter per hari. Gitu ya. Cuma tinggal dikali gitu doang, gampang kan? Nah, jadi sekarang coba hitung dari berat badan kalian masing-masing dikalikan dengan 30. Nah, itulah kebutuhan cairan kalian setiap hari yang harus kalian penuhi kayak gitu. Kemudian ada soalnya. Nah, ini tak kasih contoh. Berapa total kebutuhan cairan pasien dengan 100 kilo lah. Tadi barusan tak jawab. 100 dikali 30. Jawabannya adalah 3 3.000 3.000 mili atau 3 liter ya. Kemudian kalau yang berat badannya 70 berapa berarti ya yo? 2.100 betul atau 2,1 liter. Lihat kebutuhan cairan ini nih Kak. Ini rumusnya. Ya. Kalau dia berat badannya 50 berarti berapa Rek? 50. 1.500. Iya, tinggal dikalikan aja ya. 30 dikalikan 50 jawabannya adalah 1.500. Sip. Nah, kita lanjut. Ini kebutuhan cairan anak. Sebenarnya nanti masuk di keperawatan anak ya, tapi tak review sedikit nggak apa-apa. Ini cuma refresh saja. Nah, untuk anak-anak kita menggunakan rumus Holiday Segar, di mana kalau berat badannya kurang dari 10 kilo, itu rumusnya 100 dikali berat badan. Kalau berat badannya 10 sampai 20 kilo, itu 1.000, ditambah berat badannya dia berapa, dikurangi 10, baru dikali 50. Kalau yang lebih dari 20 itu 1.500 ditambah berat badannya berapa dikurangi 20 baru dikalikan 20 ya. Jadi itu nanti total kebutuhan cairan. Kalau umur 10 tahun pakai yang tengah-tengah ini Kak, 10 ya. 10. Kalau pakai yang atas juga sama jawabannya. Sama sayang, ini coba ya kalau 10 ya, 1.000 ditambah 10 dikurangi 10 kan 0, 0 dikali 50 nggak bisa, berarti jawabannya 1.000, sama aja sayang. Jawabannya 1.000 betul ya, pakai atas bawah boleh, karena ini 10 ini hitungannya menggunakan rumus atas, rumus bawah sama ya. Kalau demam kebutuhannya tetap dikalikan 30 juga ya nurse. Kalau demam kebutuhannya tetap dikalikan 30 juga ya nurse. Kebutuhan cairan kalau demam kayaknya dia ada penambahan deh Kak. Nanti coba tak carikan ya. Aku masih belum punya rumusnya Kak Fitri ya. Nanti tak carikan untuk kebutuhan cairan pada saat kenaikan suhu ya. Oke, PR tak tulis dulu. Kebutuhan cairan pada saat kenaikan suhu. Bentar. Tak tulis dulu. Kebutuhan cairan kenaikan suhu. Kak, yang 1 cc 20 tetes makro mikro itu gimana? Enggak, itu cuma pemanis buatan saja. Ya, nggak usah dihiraukan ya. Ini cuma pemanis. Oke. Kemudian, nah ini balance cairan, Rek. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Balance cairan itu rumusnya adalah cairan masuk dikurangi cairan keluar. Nah, contohnya gimana, Kak? Berapakah balance cairan pada pasien 30 tahun dengan DHF? Pasiennya BB-nya 60, infusnya 1.000 mili per 24 jam, minumnya 500, muntah 100, BAK-nya 500. Nah, cara ngitungnya kita hitung dulu masing-masing. Hitung cairan masuk, hitung juga cairan keluar ya. Itu juga cairan keluar. Nah, kita lihat cairan masuknya dari mana? Infusan yang pertama, infusnya 1.000 mili ya, ditulis di sini 1.000. Minumnya berapa? Minumnya 500, tulis tambah 500. Nah, di sini ada yang namanya air metabolik. Air metabolik cara nyarinya gimana, Kak? Nih, ya, air metabolik itu, nah ini rumusnya ada di belakang. Kalau dewasa itu 5 mili per kilogram berat badan. Kalau anak-anak tergantung usia. Kalau balita 8 mili. Kalau 5 sampai 7 tahun bisa dimulai dari 8 sampai 8,5. Kalau 7 sampai 7 sampai 11 tahun 6 sampai 7 mili per kilogram berat badan. Kalau 12 sampai 14 itu bisa mulai dari angka 5 sampai 6 mili per kilogram berat badan. Ini air metabolik. Nah, kita balik ke sini lagi.
Kita lihat ya. Kita lihat di sini sudah kita masukkan semua yang cairan masuknya 1000 ditambah 500 kan 1500. Nah, ini air metabolik ini kita kalikan berat badannya berapa? Berat badannya 60 kilo. Berarti 5 mili karena ini pasien dewasa dikali 60 jawabannya adalah 300. Berarti total cairan yang masuk adalah 1800. Hasil dari penambahan infus, minum, sama air metabolik. Rumus air metabolik tadi di belakang ya. Kemudian kita hitung cairan keluarnya. Nah, cairan keluarnya cara ngitungnya gimana, Kak? Yang pertama, 5 mili konstanta, betul. Cara ngitung cairan keluarnya gimana? Hitung dulu IWL-nya. Kalau IWL-nya ini dengan suhu normal, berarti rumus biasa tadi ya, 15 dikali kilogram berat badan. 15 dikali 60 sama dengan 900. Nah, langsung aja masukkan ke balance cairannya. Cairan masuknya 1800 dikurangi. Cairan keluarnya apa aja? Kita buka kurung, kita masukkan. IWL-nya masuk 900. Kemudian di sini keluarannya apa lagi? Muntahnya, BAK-nya dulu 500 masukkan. Terus muntahnya 100 masukkan. Nah, ini yang di dalam kurung ini totalan dulu, Rek, di total. 900 tambah 500 ditambah 100 itu jawabannya adalah 1500. Tinggal dikurangkan ke cairan yang masuk tadi. Jadi 1800 dikurangi 1500 cairan keluar, maka balance cairannya adalah positif 300 gitu. Paham sampai sini? Lebih dari 1 menit ini Manes kalau ukom. Sekali lagi langsung dicontoh aja ya. Air metabolik iya dimasukkan. Langsung di soal aja. Ini nanti coba kamu kerjakan. Nah, ini tak contohkan ya. Lihatan ya. Balance cairan rumusnya cairan masuk, cairan keluar. Kita lihat dulu cairan masuk, cara ngitungnya gimana. Infusnya di sini disetting 2000. Transfusinya 300. Dia dapat antibiotik 50 mili sekali pemberian. Tapi sehari dapat 2 kali. Berarti tinggal dikali 50 dikali 2. Jawabannya 100. Terus air metabolik tadi, kalau dewasa rumusnya 5 mili dikali 60. Jadi jawabannya 300. Tinggal ditambah 2000 tambah 300 tambah 100 tambah 300. Jawabannya adalah 2700. Nah, itu sudah cairan masuk. Sekarang kita bahas cairan keluarnya. Cairan keluarnya juga di list kayak gini, Rek. NGT-nya berapa? NGT-nya ternyata 200. Drainasenya 1000. Urinnya 1700. Nah, kita hitung IWL-nya juga. IWL-nya jangan lupa pakai rumus yang dewasa tadi. 15 dikali kilogram berat badan, ketemunya 900. Tinggal di total 200 tambah 100 tambah 1700 tambah 900 hasilnya adalah 2900. Maka balance cairannya tinggal dikurangi saja. 2007 dikurangi 2900 maka balance cairannya adalah minus 200 mili kayak gitu. Paham ya? Paham? Oke, kita lanjut ya. Nah, ini ada contoh soal lagi. Nanti tolong kerjakan. Kalau semisal sudah teman-teman kerjakan dan masih ragu jawabannya, boleh PC aku. Nanti aku jelaskan ya. Oke, nah ini air metabolik tadi. Ini sesuai dengan usia. Pokoknya kalau dewasa itu 5 mili. Nah, rumus retriksi cairan. Rumus retriksi cairan ini diberikan pada pasien-pasien yang mengalami gangguan pada mekanisme regulasi cairan. Contohnya pasien dengan gagal jantung, gagal ginjal, ya, kemudian pasien-pasien dengan pembengkakan itu harus dilakukan kalau anak 30 dikurangi usia dikali kilogram berat badan. Terus mau nanya, batas normal balance cairan itu berapa? Aku pernah baca batas normal balance cairan itu positif sama negatifnya 150 mili. Sampai di situ. Lihat lagi soalnya yang tadi, nurse. Yang mana? Yang ini, ta. Ini nanti kerjain sendiri ke arah. Kerjain sendiri sesuai contoh yang tak bikinkan ini. Nanti kalau masih belum paham, kamu tanyakan ke aku ya. 500 itu ketetapan ya, nurse. Oh iya, betul. Untuk rumus retriksi cairan 500 ini ketetapan, Kak. Alhamdulillah. Nah, rumus retriksi cairan itu pada pasien-pasien yang mengalami gangguan pada mekanisme regulasi cairan. Contohnya pasien CKD, gagal jantung, yang memang dia tidak dianjurkan untuk banyak mengkonsumsi cairan.
Karena kalau mengkonsumsi cairan, kerja dari jantung ataupun kerja dari ginjalnya itu akan berat, ya kayak gitu. Makanya harus direstriksi cairannya. Batas normalnya berapa, Nurse? Batas normal apa nih, Kak? Cairannya, restriksi cairannya atau apa? Nah, Balance cara cairan, menghitung apa, Kak? balance cairan tadi benar. Tadi ketinggalan. Oh, plus minus 150 Kak. Jadi 150 positif atau kurang dari atau kurang atau minus 150 itu masih normal. Kalau sudah di atas itu dianggap balance cairannya ada yang berlebih atau kurang gitu. Aku pernah bacanya 150. Ya, kemudian restriksi cairan tadi rumusnya adalah 500 cc ini sudah ketetapan ditambah total produksi urin. Nah, total produksi urinnya itu kita lihat dari apa? Dari rumus urin output berdasarkan kilogram berat badan ya. Jadi kalau di sini sudah ditentukan urinnya 100 mili per 24 jam ya, berarti tinggal ditambah aja 500 ditambah 100 sama dengan 600. Tapi kalau semisal belum ditentukan urin outputnya, maka tinggal teman-teman kali 0,5 sampai 1 mili per kilogram berat badan. Nanti sesuaikan aja, mau soalnya itu jawabnya mau pakai yang 0,5 atau 1 mili ya. Kayak gitu. Tinggal gitu aja, gampang rumus restriksi cairan itu. Kemudian, nah ini contoh soalnya. Tuan X dengan CKD total produksi urinnya dalam 24 jam 300 mili. Berapa total kebutuhan cairan pasien tersebut? Berarti tinggal diapain? Tinggal ditambah. Berapa nilainya hasilnya? 500 ditambah 300, maka jawabannya adalah 800 mili. Betul. Caranya cuma begitu ya, gampang sekali ya. Kemudian ini ada rumus beban traksi. Nah, rumus beban traksi yang aku gunakan dari sekian banyak yang muncul, aku prefer untuk menggunakan 10% dari berat badan. Jadi tinggal dicari aja, berat badannya berapa pasiennya? 70 kilo. Berarti traksinya pakai 7 kilo. Gitu ya, rumus ini aja. Kemudian insulin. Nah, insulin ini ya sebenarnya nggak pernah keluar sih Rek di UKOM pertanyaan tentang insulin, tapi boleh teman-teman kalau pengen ngerti. Nah, insulin ini ada yang namanya insulin prandial. Insulin prandial itu dilakukan pada saat makan ya untuk mengatur peningkatan kadar glukosa darah pada saat makan dan cara kerjanya itu singkat sekali. Ada yang rapid acting sama short acting ya. Rumus beban traksi pada pasien apa, Kak? Pasien dengan fraktur, Kak, yang lagi perbaikan tulangnya ya. Biasanya diberikan traksi itu biar dia reposisi ke tempatnya kembali. Nah, rapid acting itu digunakan 15 menit sebelum makan ya, Rek, ya. Kalau short acting diberikan 30 menit sebelum makan. Jadi ini tujuannya dia kerjanya cepat, nanti pas waktu makan ada lonjakan gula darah, dia bisa membantu gula darah itu untuk masuk ke dalam tubuh. Itu namanya insulin prandial yang kerjanya cepat ya, gercep. Kemudian ada insulin basal. Nah, kalau insulin basal itu yang dia kerjanya slow moving ya, pelan-pelan tapi pasti. Nah, target terapinya setelah diberikan insulin basal ini, gula darahnya harus di bawah 126, nggak boleh di atas itu. Ya, ada 3 jenis. Ada yang intermediate acting, dia digunakan sehari 2 kali pada malam hari. Kemudian long acting itu sehari sekali pada malam juga. Sama ultra long acting, di mana dia juga digunakan sehari sekali atau malam hari. Ini ada merek-mereknya nih ya, ada Lantus, Novolin N, ya Lantus XR itu merek-mereknya. Nah, ini perhitungan kombinasi insulin basal dan prandial. Caranya gimana? Cara untuk menghitung insulin harian total itu rumusnya yang atas nih, IHT. Insulin harian total itu dosis harian insulin sesuai dengan berat badan. Yang menentukan dosis hariannya itu biasanya dokternya. Nanti tinggal kita kalikan dengan berat badannya dia berapa. Kemudian kan kita harus bagi ya, kita harus bagi insulin basal sama insulin prandial. Tadi ingat basal itu yang kerjanya lama, kalau prandial itu kerjanya cepat. Nah, rumus insulin basal total itu 40% dari total harian. Kalau yang prandial, karena dia kerjanya cepat, itu rumusnya 60% dari insulin total harian. Nah, di sini, kalau yang prandial itu dibagi menjadi 3 kali, Rek. Diberikannya pada sarapan pagi, makan siang, sama makan malam. Dosisnya berapa ini ya? Sepertiga dari total IPT atau insulin prandial total, juga sepertiga semua. Sarapan, makan siang, dan makan malamnya. Kita lihat langsung di soal ya.
Nah, ini contoh soalnya seperti ini. Seorang pria berusia 50 tahun dengan berat badan 100 kilo datang ke poli untuk kontrol bulanan. Pasien memiliki riwayat DM dan saat ini menggunakan glimepirid. Setelah 3 bulan, evaluasi HbA1c-nya 8% dan dokter ingin memberikan kombinasi insulin basal dan prandial untuk pasien tersebut. Jika IHT pasiennya 0,5, nah ini ditentukan sama dokternya ya. Tuhan setiap harinya itu 0,5 IU per kilogram berat badan, maka berapa dosis yang diterima pasien? Cara pertama yang kita lakukan adalah kita hitung insulin harian totalnya dulu. Insulin harian totalnya adalah unitnya ini berapa? 0,5 dikali berat badannya berapa di sini? Berat badannya 100. Berarti pasiennya mendapat 50 unit. Nah, tinggal kita bagi. Tadi ada rumus insulin basal total sama insulin prandial total. Insulin basal total itu rumusnya 40% dikali IHT. 40% dikali 50 ya, hasil IHT-nya ini tadi berarti jawabannya adalah 20 unit. Kemudian insulin prandial total itu rumusnya 60% dikali IHT. Tinggal dimasukkan saja 60% dikali 50, maka jawabannya adalah 30 unit. Nah, tadi insulin prandial total kan dibagi masing-masing. Sarapannya sepertiga, makan siangnya sepertiga, makan malamnya sepertiga. Maka di soal di sini dibagi masing-masing pada makan pagi, makan siang, kemudian makan malam itu menggunakan 10 unit yang diberikan sebelum makan ya. Kayak gitu. Jadi hitung dulu insulin harian totalnya, setelah itu hitung dari masing-masing insulin basal total sama insulin prandial total. Ada yang basal total 40%, prandial itu 60%. Sebenarnya aku belum pernah menjumpai soal-soal insulin ini muncul, tapi karena kemarin teman-teman ada yang request untuk dibuatkan soal seperti ini ya, tak buatkan ya, sesuai by request aja aku. Nah, sudah selesai. Sudah selesai, teman-teman. Jadi tadi soal-soal yang tak minta untuk dikerjakan, untuk balance cairan, kemudian apa tadi, soal apa tadi ya? Yang ada yang belum ada jawabannya tadi loh, tolong dikerjakan ya. Insulin berapa menit sebelum makan, Nurse? Kalau sebelum makan tadi ada yang 15 sama ada yang 30, Kak. Tergantung kakaknya mau pakai yang mana ya. Dan itu biasanya nanti dievaluasi sama dokternya sih. Ini loh Kak, mana tadi ya? Ini Kak, ada yang rapid acting itu 15 menit AC, kalau short acting itu 30 menit AC. Oke, alhamdulillah. Oke, terima kasih banyak atas perhatian malam hari ini teman-teman. Semoga apa yang aku sampaikan bermanfaat. Tadi ada PR aku terkait kebutuhan cairan saat kenaikan suhu tubuh ya. Nanti tak cari dan aku share ke grup ya. Terima kasih banyak. Jangan bosan-bosan untuk belajar. Sampai jumpa di besok malam lagi. Kita belajar terkait KMB. Nanti boleh request KMB-nya mau bahas apa. Nanti aku buatkan soal-soal yang mengarah ke sana. Ini sudah ada di drive Kak ya. Sudah ada di drive, tinggal diambil aja. Materi KMB. Kalau materi KMB-nya masih sama, tapi yang soalnya tadi UKOM tanggal 31 gitu. Oke, sampai jumpa. Mohon maaf atas segala kesalahan yang telah aku perbuat. Semoga bermanfaat. Aku izin undur diri terlebih dahulu. Selamat beristirahat. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.